Sekedar mengingatkan, pada akhir bagian pertama perkuliahan kita membahas mengenai perbedaan atau distinction dan pembedaan atau differentiation, yaitu perbedaan yang menimbulkan ketidakadilan. Mansur Fakih dalam buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial membahas pembedaan sebagai bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ekspresi ketidakadilan gender dalam lingkup luas, yaitu masyarakat dan negara, adalah apa yang dibahas dalam gender dan pembangunan. Saya akan menyampaikan bagan, menjelaskan bagian-bagiannya, kemudian memberikan contoh. Gambar ini menunjukkan hubungan ketidakadilan gender pada beragam tingkatan dengan permasalahan pembangunan. Kita melihat gender dan ketidakadilan gender ini sebagai hubungan antara perorangan dan juga hubungan antara perorangan dengan bermacam institusi dari tingkat lokal hingga politik global. Mansur Fakih menyebut ada 5 bentuk ketidakadilan gender, yaitu stereotip, beban kerja, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan. Saya akan jelaskan satu persatu setelah ini. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini ada dan bisa terjadi pada beragam tingkatan atau lapisan, dari tingkat keluarga dan rumah tangga, adat istiadat kelompok etnis, budaya atau tradisi suku dan tafsir agama, di tempat kerja dan institusi pendidikan hingga tingkatan negara dan global. Pada setiap lembaga atau organisasi yang mensosialisasi nilai atau norma gender tertentu yang membuat pembedaan antara identitas dan peran gender laki-laki dan perempuan, di situ pula sumber ketidakadilan gender terjadi. Selanjutnya, bentuk ketidakadilan gender dalam berbagai tingkatan dan atau aktivitas termasuk dalam pembangunan dicatatkan pada lingkaran terluar, yaitu mengenai pertama keterbatasan pembangunan, kedua konstruksi sosial kerja, ketiga ketidaknampakan perempuan, keempat perihal sosialisasi dan representasi, serta berkait isu sama dan setara. Penjelasan bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan berdasarkan pandangan baku yang sangat menyederhanakan dan umumnya negatif terhadap kelompok tertentu. Kelompok ini bisa berdasar umur, penampilan, suku, atau lainnya, termasuk jenis kelamin. Misalnya, kita stereotip orang tua sebagai kolot, anak muda terbuka pada perubahan. Atau karena warna kulit terang dipandang cantik dan baik, kita stereotip orang berwarna kulit gelap sebagai tidak baik. Stereotip menjadi dasar bentuk-bentuk ketimpangan gender lainnya. Beban kerja ganda adalah kerja lebih berat yang dibebankan pada salah satu jenis kelamin, umumnya perempuan, akibat 2 atau lebih jenis kegiatan dilakukan sekaligus. Beban kerja yang lebih berat ini ditunjukkan oleh jam kerja persatuan waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Jenis-jenis kerja ini dibedakan atas kerja produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan atau kerja komunitas yang nanti akan saya jelaskan. Subordinasi adalah penilaian peran-peran secara berbeda. Satu dianggap lebih rendah atau kurang penting dibanding yang lain atas dasar gender. Misalnya, perempuan tidak dijadikan pemimpin karena stereotip bahwa perempuan emosional dalam mengambil keputusan. Ada juga karena tafsir agama, kesaksian perempuan dinilai tidak sejajar kesaksian laki-laki. Pada contoh kasus akan dikemukakan mengenai subordinasi ini. Bentuk ketidakadilan keempat adalah marginalisasi, yaitu meniadakan atau menyingkirkan peran perempuan dari kegiatan ekonomi, seperti kerja upahan dan pasar tenaga kerja, serta dari asumsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dari kebijakan pemerintah, interpretasi keagamaan, tradisi, dan adat suku. Contoh marginalisasi yang sering dikutip adalah bagaimana perubahan teknologi pertanian menyingkirkan perempuan dari kerja seperti menyiangi, yaitu membersihkan tanaman pengganggu di sawah, dan juga memanen padi. Ketidakadilan kelima adalah tindakan kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun non-fisik. Kekerasan ini dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Mengenai permasalahan pembangunan, secara ringkas dapat dijelaskan hal-hal berikut.
Pertama, ada keterbatasan pembangunan menyangkut fokusnya pada kegiatan ekonomi dan kecenderungan untuk memandang masyarakat sebagai satuan homogen yang memiliki kepentingan serupa dari pelosok hingga kota metropolitan, tua, muda, kaya, miskin, tidak ada beda kepentingannya. Kedua, kerja dikonstruksi secara sosial menjadi kerja produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan atau kerja komunitas, dan dinilai berbeda tergantung pada siapa, laki-laki atau perempuan yang melakukannya. Ketiga, perempuan sering tidak nampak dalam kegiatan pembangunan karena mengurus rumah tidak dinilai sebagai kerja, karena tidak diundang hadir dalam musyawarah desa, apalagi ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan. Keempat, karena sosialisasi laki-laki dan perempuan berbeda, pengalaman hidup mereka juga berbeda. Maka satu pihak tidak serta-merta bisa merepresentasi pihak yang lain. Kelima, perihal sama versus tara. Di dalam pembangunan, pertanyaannya adalah apakah kesamaan kesempatan atau kesetaraan hasil yang menjadi tujuan. Masyarakat membagikan tugas-tugas berbeda pada perempuan dan laki-laki yang disebut sebagai pembagian kerja seksual. Kegiatan kerja dipilah menjadi 3, yaitu kerja produktif, reproduktif, dan sosial kemasyarakatan atau komunal, namun tidak berarti kerja hanya dilakukan salah satu jenis kelamin saja. Perbedaan ada pada makna kegiatan atau kerja itu. Kerja produktif bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk pendapatan atau subsistensi, dilakukan laki-laki dan perempuan, dimaknai sebagai kegiatan yang diakui secara sosial, dan dinilai sebagai kerja yang dihitung dalam GNP atau pendapatan nasional. Kerja reproduktif adalah kerja-kerja mengurus rumah, semisal memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, membereskan rumah, mengasuh anak, dan lainnya. Kerja yang perlu dilakukan agar anggota rumah tangga siap bekerja. Dalam masyarakat, umumnya perempuan diberi tanggung jawab atas kegiatan ini, namun kerja reproduktif tidak dinilai sebagai kerja. Bentuk kerja ketiga adalah kerja komunitas, semisal menyelesaikan sengketa, membuat aturan bersama, pengajian, menyelenggarakan upacara, pesta, dan sebagainya, yang dilakukan laki-laki maupun perempuan. Ini dipandang sebagai kegiatan informal dan juga tidak dinilai sebagai kerja. Selanjutnya, untuk memberi gambaran kesaling hubungan antara ketidakadilan gender pada beragam tingkatan dan permasalahan pembangunan, berikut disampaikan kasus-kasus contoh. Pertama, mari kita bahas film animasi The Impossible Dream yang sudah Anda tonton. Film animasi ini menggambarkan satu keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga kebanyakan, yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak pada usia sekolah, laki-laki dan perempuan, dan seorang bayi. Suami dan istri dalam keluarga ini bekerja mencari nafkah. Sang istri bekerja dengan jam kerja yang sama seperti suaminya, namun memperoleh upah yang berbeda. Selain bekerja, mengasuh anak dan semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri, dengan dibantu anak perempuannya. Di sini kita mengamati sosialisasi peran kerja dari ibu pada anak perempuan, beban kerja ganda pada perempuan atau istri yang melakukan kerja nafkah dan kerja rumah tangga sekaligus. Kasus kedua diberikan dalam gambar berikut. Seorang istri yang berkegiatan menyabit rumput untuk ternak sapi, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar, dan memasak sambil mengasuh anak. Sementara suaminya bersantai, kita duga dia menunggu makanan siap disajikan. Dalam pengamatan petugas pembangunan yang melintas dari dalam mobilnya, segala macam kegiatan istri atau perempuan itu tidak dipandang sebagai kerja, karena ia hanya seorang ibu rumah tangga. Karena kesibukan di rumahnya tidak membuatnya bisa hadir di musyawarah desa atau di kegiatan penyuluhan, juga karena persepsi bahwa pandangannya bisa diwakilkan pada suami yang hadir pada pertemuan-pertemuan tersebut. Ini adalah bentuk beban kerja ganda dan tidak terwakilinya perempuan di dalam kegiatan pembangunan.
Kasus 3 adalah bagaimana stereotip menyebabkan subordinasi yang berujung pada kekerasan, juga mengenai pembangunan yang bisa jadi salah sasaran. Saya bacakan saja. Seorang ibu melahirkan di rumah ditolong bidan, kemudian mengalami pendarahan hebat dan disarankan untuk rumah sakit. Lalu suami si ibu tersebut mengatakan, "Saya tidak bisa memutuskan begitu saja karena harus meminta pendapat orang tua dan mertuanya terlebih dahulu." Setelah berunding, kemudian ia mengatakan kepada bidan, "Setelah berembuk, akhirnya keluarga kami memutuskan bahwa nyawa di tangan Tuhan. Kalau istri saya tetap harus meninggal, biarlah dia meninggal di rumah saja." Dalam masyarakat ada pandangan yang menyatakan bahwa perempuan yang belum menikah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan setelah menikah dia menjadi tanggung jawab suaminya. Ayah atau suamilah yang berhak mengambil keputusan atas nasibnya. Perempuan tidak memutuskan untuk dirinya sendiri. Ini yang melatar belakangi bentuk subordinasi atau penomorduaan, dan akibat dari itu dapat berupa kematian si ibu juga bayinya. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan menarik dalam merancang kegiatan pembangunan sebenarnya, jika pengambilan keputusan menyangkut kesehatan reproduksi tidak sepenuhnya di tangan perempuan, siapa sajakah yang perlu dijadikan sasaran kegiatan pembangunan bidang kesehatan reproduksi? Apakah cukup perempuan saja, ataukah juga suami, orang tua, dan mertua?